Dimensi pertama dalam teori Peterson adalah personal mastery. Ini artinya setiap individu di dalam organisasi punya kemauan untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan gak cepat puas dengan pencapaian yang ada. Kalau orang-orangnya tumbuh, organisasi juga ikut naik level. Coba bayangin, suksesnya Gojek dan Grab itu bukan cuma karena aplikasinya keren, tapi karena orang-orang di baliknya terus berkembang. Di Gojek, ada Gojek Driver Center, tempat para mitra dapat pelatihan, mulai dari pelayanan pelanggan, keselamatan berkendara, sampai pada literasi keuangan lewat GoPay. Tujuannya apa? Biar para mitra bukan cuma bisa narik order, tapi juga paham cara ngatur uang dan siap menghadapi dunia digital. Bukan hanya Gojek, Grab juga serius soal ini. Mereka bikin Grab Academy, semacam sekolah online buat driver yang isinya beragam, dari mulai tips keselamatan, etika melayani penumpang, sampai pada edukasi digital. Bahkan ada pelatihan soal kesehatan fisik dan mental supaya driver lebih siap kerja. Dari sini, kita bisa lihat personal mastery itu bikin setiap individu jadi aset organisasi. Kalau drivernya makin pintar dan profesional, pengalaman pengguna juga makin baik. Hasilnya, organisasi tumbuh bareng dengan orang-orangnya. Dimensi kedua adalah mental models. Ini tentang pola pikir atau cara pandang yang jadi dasar keputusan organisasi. Kalau cara pandangnya tepat, arah organisasinya juga jelas. Gojek dan Grab punya mental model yang beda banget. Gojek lahir dari kondisi nyata di Indonesia. Jalanan Jakarta yang macet, transportasi umum terbatas, masyarakat butuh solusi yang cepat, praktis, dan mudah. Jadi, pola pikir Gojek adalah mulai dari solusi lokal, fokus di transportasi motor, lalu berkembang jadi super app dengan layanan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari orang Indonesia, dari makanan sampai pembayaran. Kalau Grab beda, dari awal berdiri di Malaysia lalu pindah ke Singapura. Mereka udah punya visi regional. Mental model mereka adalah gimana cara bikin layanan yang bisa diterapkan di seluruh Asia Tenggara. Jadi, Grab nggak hanya mikirin transportasi, tapi sejak awal sudah membayangkan dirinya sebagai platform teknologi untuk berbagai negara dengan kultur yang berbeda. Perbedaan mental model ini bikin hasilnya juga beda. Gojek jadi super kuat di Indonesia, pasar lokalnya benar-benar dikuasai. Sedangkan Grab lebih unggul di tingkat regional, menguasai banyak negara di Asia Tenggara. Keduanya benar, tapi jalur strateginya aja yang beda. Dimensi ketiga adalah share vision. Ini tentang visi besar yang dipahami dan diyakini bersama oleh semua orang di organisasi, mulai dari pimpinan sampai pekerja di lapangan. Organisasi tanpa visi itu ibarat jalan tanpa tujuan. Gojek punya visi jelas, bikin hidup masyarakat lebih mudah lewat teknologi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mitra ojek online. Jadi bukan cuma soal aplikasi canggih, tapi ada misi sosial untuk mensejahterakan mitra yang jadi tulang punggung layanan mereka. Sedangkan Grab punya visi besar yang mereka sebut Drive Southeast Asia Forward. Intinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Grab ingin jadi motor penggerak ekonomi, mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja sekaligus membawa dampak positif buat ekosistem digital di berbagai negara. Visi inilah yang bikin semua orang di dalamnya punya semangat yang sama, dari programmer di kantor pusat, tim pemasaran, sampai driver di jalanan. Mereka merasa menjadi salah satu bagian dari tujuan yang besar. Hasilnya, organisasi punya arah yang kuat dan solid. Dimensi keempat adalah team learning. Maksudnya adalah kemampuan organisasi untuk belajar secara kolektif, bukan cuma individu. Tim yang belajar bareng bisa menghasilkan inovasi yang lebih kuat. Kalau kita lihat, fitur-fitur yang ada di aplikasi Gojek dan Grab itu bukan hasil kerja satu orang aja. Di balik aplikasi yang kita pakai tiap hari, ada tim-tim yang berkolaborasi. Di Gojek misalnya, tim produksi, teknologi, riset pasar, sampai customer support kerja bareng untuk menciptakan fitur baru kayak GoPay Later. Terus juga mereka belajar dari perilaku pengguna, menganalisis data, dan bareng-bareng nyari solusi terbaik. Grab juga punya pola serupa, tapi skalanya lebih besar. Tim di Singapura bisa berkolaborasi dengan tim di Indonesia atau Filipina. Misalnya saat bikin fitur Grab Express, mereka menyesuaikan kebutuhan antara UMKM di tiap negara. Jadi meskipun produknya sama, eksekusinya tetap relevan dengan kondisi lokal.
Dari sini kelihatan kalau inovasi nggak muncul dari satu kepala aja, tapi lahir dari proses belajar bersama dengan tim yang solid. Terakhir adalah system thinking. Ini adalah kemampuan melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang saling terhubung, bukan bagian-bagian yang berdiri sendiri. Bayangin, Gojek atau Grab bukan cuma aplikasi transportasi, tapi kayak ekosistem yang lengkap. Di Gojek, kita bisa pesan GoRide, bayar pakai GoPay, belanja di Tokopedia, bahkan investasi lewat GoInvestasi. Semuanya nyambung, saling menguatkan. Jadi, kalau pengguna pakai satu layanan, besar kemungkinan dia juga akan pakai layanan lain. Grab juga sama, ada GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabPay, sampai layanan keuangan seperti GrabFinance. Semua itu terintegrasi dalam satu aplikasi. Tujuannya apa? Bukan cuma kasih banyak layanan, tapi menciptakan ekosistem yang bikin pengguna betah di dalam aplikasi mereka lama-lama. Inilah kekuatan system thinking. Mereka nggak melihat bisnisnya sebagai potongan-potongan kecil, tapi sebagai satu sistem besar yang saling terkait satu sama lain. Kesimpulannya, dari 5 dimensi Peter Senge, kita bisa lihat kalau Gojek dan Grab sama-sama contoh nyata dari learning organization. Gojek unggul dalam memahami kebutuhan lokal masyarakat Indonesia. Mereka itu fokusnya memperkuat di dalam negeri. Sedangkan Grab lebih unggul dalam strategi regional, membangun ekosistem yang besar di Asia Tenggara. Tapi ada satu benang merah yang sama. Keduanya sukses karena nggak pernah berhenti belajar, terus beradaptasi, dan tumbuh bareng orang-orangnya. Pelajarannya, kalau mau organisasi survive di masa depan, jadilah learning organization. Karena di dunia yang terus berubah, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau belajar.